dalam hadis ya, jadi Ibnu Qayyim berkata dalam hadis ini, dalam poin kedua ini, sungguhnya Allah telah melaknat dunia dan telah murka kepada dunia, dan Allah benci kepada dunia, kecuali segala perkara dunia yang karena Allah. Kecuali segala perkara dunia yang karena Allah. Semua yang bukan karena Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah, maka dia telah memaparkan dirinya untuk terfitnah dan untuk dimurkai dan untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibnu Qayyim mengatakan dunia dilaknat dan dibenci. Di antaranya dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Ya. Dan terlaknat juga apa yang ada dalam dunia tersebut. Illa dzikrullah wa ma walah au aliman au muta'alliman. Ya. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga di sini orang yang belajar, orang yang alim dan juga orang yang belajar ya. Maka hadis ini menunjukkan hukum asal bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali yang di situ dunia tersebut ya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan terlaknat yaitu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan Allah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dunia dan semua isinya. Kecuali yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang alim dan juga orang yang belajar, maka mereka itulah yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wa mawalah yaitu apa yang mengantarkan kepada zikrullah seperti ketaatan kepadanya dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya Nabi mengatakan dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan semua di atasnya terlaknat kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan juga hal-hal yang merupakan ketaatan, kemudian yang menjauhkan diri dari yang haram, wa aliman wa muta'alliman, dan orang alim ataupun orang yang belajar. Maka jika kita telah tahu dunia dilaknat, maka jangan kita membenci sesuatu yang terlaknat. Maka jangan kita mencintai sesuatu yang terlaknat. Karena kita mencintai sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau mengikuti dunia, yang dunia tersebut dia ikuti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia tenggelam dalam dunia bukan karena Allah, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang dia geluti, yang dia kejar itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia mengejar sesuatu yang terjauh dari rahmat Allah, dia ikut terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini Ibnu Qayyim memberikan pengecualian, kata beliau ya, Allah melaknat dunia dan murka kepada dunia dan membenci dunia illa ma kana lahu fiha, kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita keluar dari laknat terkait dengan dunia, maka niatkan dunia yang kita dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW mengangkat dia menjadi seorang amir, pemimpin pasukan. Dia bermusuh Islam beberapa bulan, kemudian diangkat menjadi amir pasukan perang. Rasulullah mengatakan agar kau mendapatkan ghanimah. Maka dia bilang, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk mencari ghanimah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, wahai Amr bin As, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Maksudnya apa? Nabi ingin Amr bin As mendapatkan ghanimah, dan itu harta. Kalau dia dapat harta, maka dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena kalau harta baik dimiliki oleh orang soleh, maka sangat bermanfaat. Maka siapa yang mencari dunia bukan karena Allah, dia hanya menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Dia menyebloskan dirinya dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar cuma satu, setiap dunia yang dia cari, dia niatkan karena Allah. Ada tujuan di balik ini. Saya kenapa capek-capek
mengejar dunia. Ana karena saya ini semua karena Allah. Entah untuk sedekah, entah untuk nafkah anak istri, entah untuk membantu tetangga, entah untuk menyambung silaturahmi. Tapi kalau dia hanya mencari tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang pemuda yang melewati Nabi dan para sahabatnya, dan yarawna lima lahu ma lahu min nasyatihi wa jaladihi. Para sahabat kagum, orang ini gesit kemudian kuat. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda ini menggunakan kegesitannya dan kekuatannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bilang sama Nabi, komentar, seandainya pemuda ini menggunakan kekuatannya dan kegesitannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk jihad fisabilillah. Maka Nabi SAW menimpali para sahabat. Nabi mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fisabilillah." Kalau dia ternyata keluar dengan niat untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak-anaknya masih kecil, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia cari nafkah untuk Allah, untuk menjalankan perintah apa? Allah. Perhatikan, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini. Kalau ternyata dia mencari nafkah untuk mengayomi menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana kharaja yas'a, kalau dia keluar mencari dunia untuk apa? Ala nafsihi liyu'iffahu, dia untuk menafkahi dirinya agar menjaga dirinya, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak menghinakan dirinya di depan orang lain, untuk menjaga harga dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kemungkinan keempat yang salah. In kana kharaja yas'a riya'an aw mufakharatan fahuwa fi sabilillah syaitan. Kalau dia keluar cari harta untuk riya, untuk pamer-pamer, untuk bangga-banggaan, maka dia jalan syaitan. Kenapa? Karena dia semakin terlaknat. Seorang kalau ngumpulin hartanya untuk gagah-gagahan, untuk kaya-kayaan, untuk pamer-pameran, ini semua menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia terlaknat, dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman muta'alliman. Dunia terlaknat, terlaknat semua di atasnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang menyertai zikir tersebut seperti ketaatan dan orang alim dan orang yang belajar. Maka inilah hakikat dunia yang kita kejar-kejar. Kalau kita cari dunia bukan karena Allah, kita sedang menjerumuskan diri dalam sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.